Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini anggota kelompok implementasi pajak akan menjelaskan bagaimana atau tata cara pengisian formulir 111 pajak pertambahan nilai. Pertama-tama, marilah perkenalkan saya sendiri, Dalfaruddin Syednova. Saya Muhammad Afwa Aziz Zikri. Saya Muhammad Fadli Nur Faizi. Saya Muhammad Akmal Dava. Baiklah, pada kali ini kelompok kami akan membahas bagaimana tata cara mengisi formulir 111 PPN atau pajak pertambahan nilai. Berikut soalnya yaitu PT Tadinya Mesra, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pabrikan komputer dan printer. Perusahaan beralamat di Jalan Hang Tuah, nomor 69 Bandung. Perusahaan telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Bandung Tegalga dengan NPWP berikut, dan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hasil produksi tersebut sebagian diekspor dan sebagian lagi dijual di dalam negeri. Perusahaan juga melayani penjualan yang eceran dan dilakukan melalui sebuah toko komputer. Ya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi tanggal 1 Juni 2021. Transaksi tersebut, PT Tadinya Mesra melakukan transaksi berupa menjual beberapa komputer kepada PT Ngoli Corp yang mana transaksi tersebut bernilai 100 juta. Kita akan mengisi transaksi tersebut di form A2. Nah, di sini teman-teman harus mengisi nama PKP. Karena di soal nama PKP kita PT Tadinya Mesra, maka di sini kita tulis PT Tadinya Mesra. NPWP PT Tadinya Mesra juga ditulis di sini. Di sini ada masa. Masa di sini berarti masa pencatatan kita atau pelaporan pajak kita. Nah, karena di sini terjadinya di soal itu terjadi pada bulan Juni hingga bulan Juni, maka di sini kita ditulisnya 6 sampai dengan 6, yaitu Juni sampai dengan Juni pada tahun 2021. Di sini ada pembetulan nah jika teman-teman belum pernah melakukan pembetulan, di sini ditulis 0 dan di sini ditulis 0. Nolnya seperti ini, bisa terlihat. Jika sudah melakukan pembetulan ke pertama, di sini tulis 1, di sini tulis 1 gitu. Ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Di sini ada nama pembeli BKP. Nah, di soal itu kita tulis PT Ngoli Corp. Ini ada NPWP, tetapi di sini kita tidak akan menulis NPWP tersebut karena di soal tidak dicantumkan NPWP dari perusahaan PT Ngoli Corp. Lalu kita lewat, di sini ada kode dan nomor seri. 2 digit angka pertama merupakan kode transaksi. Kenapa saya tulis 01? Karena merupakan penyerahan kepada selain pemungut PPN. Kemudian digit ketiga 0 ini merupakan kode status. Kode status ini ada 2 jenis. 0 merupakan normal, yang satu pengganti. Nah, jika teman-teman sedang melakukan pembetulan atau penggantian, maka ditulis 1. Kemudian ada 422. 422 ini merupakan nomor KPP. Kemudian ada 21. 21 ini merupakan tahun terjadinya transaksi atau tahun sekarang. Kemudian seri nomor terakhir merupakan seri yang harus teman-teman minta ke KPP. Kemudian ada tanggal. Kita tulis tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya terjadi tanggal 1 Juni 2021. Karena ada DPP. DPP merupakan total transaksi atau penjualan yang teman-teman lakukan. Dan simpan di sini. PPN. Teman-teman cara mencari PPN itu tinggal DPP dikali 10%. Nah, ini hasilnya. PPN BM tidak perlu diisi jika transaksinya bukan merupakan PPN BM. Dan kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti merupakan
teman-teman tidak perlu mengisi bagian ini jika teman-teman tidak melakukan pembentulan atau penggantian. Jika teman-teman sedang melakukan pembentulan atau penggantian, maka bagian ini perlu diisi. Kemudian kita ke transaksi nomor 2. Di sini dijelaskan PT Tadinya Mesra melakukan penyerahan barang berupa komponen komputer kepada bendaharawan Kementerian Keuangan dengan harga jual 200 juta. Transaksi ini terjadi pada tanggal 2 Juni 2021. NPWP-nya tidak saya tulis karena di soal tidak dicantumkan nama NPWP dari Kementerian Keuangan. Nah, di sini kita tulis kode dan nomor seri. Di sini agak berbeda dengan transaksi sebelumnya karena di sini kita tulis kosong 020. Kenapa ini 02? Karena melakukan penyerahan kepada pemungut PPN bendahara pemerintah. Karena di soal dijelaskan bahwa PT Tadinya Mesra melakukan penyerahan barang ke bendaharawan Kementerian Keuangan. Akan ditulis 02. Untuk kesananya sama kecuali di akhir angka di akhir ini merupakan angka dari transaksi yang terjadi untuk kedua kalinya. Kita tulis tanggal PPP dan PPN. Cara melakukannya sama saja seperti transaksi sebelumnya dan sama saja untuk bagian tabel PPNBM dan kode dan seri nomor faktur. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya, Aldafa, mangga. Silakan. Jadi kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Saya bacakan dulu transaksi tanggal 3 Juni 2021. PT Tadinya Mesra bertransaksi dengan PT Bank Mandiri. Transaksi tersebut berupa penyerahan jasa servis komputer senilai 250 juta. Kita langsung ke formulir 1111 A2 bagian penyerahan ya. Di kolom nomor 3-nya ditulis PT Bank Mandiri. Terus selanjutnya langsung ke kode faktur karena tidak ada NPWP-nya ya. Ditulis 030 karena ini transaksi yang ketiga ya. Strip 422 strip 000000003. Oke, selanjutnya tanggal ini diisi terjadi transaksi tanggal 3 Juni 2021. Kita isi aja 3 Juni 2021. Terus yang selanjutnya DPP. Kita lihat soal transaksinya ya. Transaksi tersebut berupa penyerahan jasa servis komputer senilai 250 juta. Kita tulis saja 250 juta di bagian DPP. Oke, langsung ke PPN. Kita tahu bahwa bagian ini PPN-nya bertarif 10% ya. Jadi 250 juta dikali 10%. Totalnya 25 juta. Untuk bagian PPNBM nggak usah diisi ya, soalnya ini bagian PPN aja. Untuk kode faktur sebelahnya itu nggak usah diisi, soalnya nggak ada pembetulan. Kita langsung ke transaksi berikutnya yang nomor 4. Transaksi keempat yaitu tanggal 4 Juni 2021. PT Tadinya Mesra menyumbangkan superkomputer kepada Universitas Telkom dengan harga jual barang sebesar
1 miliar. Oke, kita tulis dulu nama pembeli penerimanya ya. Universitas Telkom. Terus kita next ke NPWP-nya dikosongin, langsung ke kode dan nomor serinya. Kita isi 040 tanggalnya, soalnya terjadi di nomor 4, tanggal 4, terus strip 422, kita samain ke atasnya, strip 0008 kali, belakangnya angka ke-9-nya ditulis 4. Oke, selanjutnya ada tanggal sama terjadinya tanggal 4 Juni 2021. Terus DPP diisi harga jualnya menyumbangkan sebesar 1 miliar. Kita tulis 1 miliar. Terus PPN diisi 100 juta. Sama tarifnya dikali 10%. Oke, untuk PPN BM dikosongin, kode faktur dikosongin, nggak ada pengganti. Selanjutnya, transaksi selanjutnya akan diisi oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya transaksi tanggal 6 Juni 2021 yaitu dibayar jasa teknik komputer kepada Apple Limited di Amerika Serikat sebesar 200 juta rupiah. Untuk pengisian formulir PPN ini ada di formulir B2. Untuk sebelum mengisi transaksinya di formulir, terlebih dahulu untuk mengisi nama PKP, NPWP, masa, dan pembetulan keberapa. Untuk nama PKP-nya sama seperti tadi, PT tadinya mesra, NPWP-nya 012344657-405 000. Untuk masanya sama seperti tadi, bulan Juni 2021. Untuk pembetulannya, karena kita belum pernah melakukan pembetulan, jadi kita isinya 0. Oke, selanjutnya untuk mengisi formulir, untuk nama penjual BKP itu kita isi Apple Limited, Apple Ltd. Untuk NPWP-nya karena di soal tidak ada, jadi kita kosongin saja. Selanjutnya kode dan nomor seri. Untuk kodenya itu kode 06. Kenapa 06? Karena 06 itu penyerahan dengan tarif khusus selain kepada pemungut PPN, termasuk penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri. Untuk selanjutnya itu sama seperti tadi, 422 yang mana itu adalah nomor KPP 21 strip 21 yaitu tahunnya, kemudian 0000001 yaitu adalah nomor seri yang diterima dari KPP. Selanjutnya kita mengisi tanggalnya. Untuk tanggalnya seperti di soal tadi, yaitu tanggal 6 Juni 2021. Untuk DPP-nya yaitu 200 juta rupiah. Dan untuk PPN-nya 200 juta rupiah dikali 10%, yaitu 20 juta rupiah.
Oke, lanjut ke transaksi berikutnya. Pada tanggal 7 Juni 2021, PT Tadinya Mesra melakukan penjualan berupa komponen komputer kepada PT AADC yang berlokasi di Bintan sebesar 50 juta rupiah. Untuk pengisian ini ada di formulir A2. Untuk nama pembeli yaitu PT AADC. Untuk NPWP karena di soal tadi tidak diberi keterangan, jadi kita kosongkan saja. Untuk kodenya yaitu 07 070422 21 0005. Kenapa 07 itu? Karena penyerahan dengan PPN tidak dipungut selain kepada pemungut PPN. Terus untuk tanggalnya 7 Juni 2021. Untuk DPP-nya yaitu 50 juta rupiah. Dan untuk PPN-nya 50 juta rupiah dikali 10%, yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baiklah, untuk transaksi selanjutnya yaitu PT Tadinya Mesra menjual peralatan komputer berupa SSD yang merupakan jenis BKP yang dibebaskan pajaknya, di mana nilai transaksi tersebut bernilai 20 juta. Atas penyerahan ini, transaksi ini mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut, di mana transaksi ini antara PT Hajime dengan PT Tadinya Mesra. Pada tabel BKP akan diisi PT Hajime. Untuk NPWP akan kami kosongkan karena tidak ada keterangan dalam soal. Selanjutnya pada tabel kode dan nomor seri akan kami isi 080-42.000.000.000.006, di mana kode transaksi 08 merupakan penyerahan dengan PPN dibebaskan selain kepada pemungut PPN, di mana komponen komputer berupa SSD merupakan PPN yang dibebaskan. Untuk tanggal diisi pada tanggal 8 Juni 2021. Kemudian untuk nilai transaksi adalah 20 juta dan PPN adalah 10% dari DPP yaitu 2 juta. Untuk PPN BM dikosongkan dan kode dan nomor seri faktur yang diganti dikosongkan. Selanjutnya yaitu transaksi PT Tadinya Mesra mempunyai aktiva tetap berupa mobil operasional kantor. Nah, dikarenakan mengalami kesulitan keuangan, PT Tadinya Mesra berhasil menjual mobil tersebut dengan nilai 1 miliar kepada PT Isayama. Kemudian pada tabel nama pembeli BKP diisi PT Isayama. Sama seperti tadi, untuk NPWP kami kosongkan karena tidak ada keterangan pada soal. Untuk kode dan nomor seri kami isi 0901422.000.000.000.007. Perlu diketahui lagi, untuk yang 09 transaksi itu adalah penyerahan aktiva pasal 16D selain kepada pemungut PPN, di mana mobil operasional termasuk ke dalam pasal 16D. Untuk tanggal kami isi yaitu tanggal 9 Juni 2021. Sedangkan pada DPP bernilai 1 miliar rupiah dan PPN yang bernilai 10%-nya saja dari nilai 1 miliar adalah 100 juta. Perlu diketahui lagi pada transaksi nomor 6, karena terdapat fasilitas pengecualian, maka PPN di transaksi nomor 6 tidak akan dihitung pada jumlah PPN di formulir A2.
Maka dari itu, jumlah PPN pada formulir A2 adalah 260 juta. Setelah kita mengisi formulir sebelumnya, kita lanjutkan untuk mengisi formulir AB. Di sini ada nama PKP, NPWP, sama seperti sebelumnya. Kemudian, kita lanjut ke bagian pertama, yaitu rekapitulasi penyerahan. Di sini, yang bagian A, ekspor BKP berwujud. Untuk mencari nominalnya, kita mencari ke yang tercantum di sini, ke A1. Karena kita tadi tidak memiliki transaksi A1, maka kita tidak menulis apapun di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Penyerahan dalam negeri. Di sini kita dapat kita lihat pada formulir A2. Namun di formulir A2 ini, langsung saja tuliskan nominalnya, secara DPP dan PPN-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Di sini merupakan bagian-bagian dari bagian B. Dapat kita lihat bahwa di bagian C1, penyerahan yang PPN atau PPN dan PPNBM yang harus dipungut sendiri. Dapat kita lihat dalam kode 01, 04, 06, dan 09. Maksudnya kita hanya menyumlahkan transaksi yang mempunyai kode faktur pajak 01, 04, 06, dan 09. Kita lihat ke A2. Nah, kita dapat dilihat kode faktur pajak di sini. Kita mencari 01, 04, 06, dan 09. 01, 04, dan 09. Karena 05 itu sudah dihapus oleh pemerintah, maka tidak ada transaksi tersebut di soal tadi. Kemudian kita jumlahkan faktur 01, 04, 06, 09. Hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua juga sama. Mencari kode faktur 02 dan 03. Ini hasilnya. Kalau yang nomor 3 tuh mencari kode faktur yang 07. Ini hasilnya. Yang 04 hanya 08. Maaf, nomor 3 juga hanya mencari 07, nomor 4 hanya mencari 08, dan ini merupakan hasilnya. Karena nomor kode faktur 08 itu adalah pembebasan PPN, maka kami tidak menuliskan PPN di sini. Ya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita ke bagian 1111 AB yang bagian 2, rekapitulasi perolehan. Oke, teman-teman, kita lihat yang bagian ini ada beberapa poin. Ada B1, B2, B3. Kita mulai dari A dulu ya. Yang A ini impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean itu nggak ada ya. Kita lihat di B1. Terus yang B, perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. Kita lihat di bagian B2-nya. Itu ada sebesar, kita tulis bagian DPP-nya 200 juta. Oke. Terus yang PPN-nya sama 10%. Kita tulis 20 juta. Oke. Terus yang C, impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan atau impor perolehan yang dapat mendapat fasilitas itu juga tidak ada, maka kita kosongkan sehingga kita lanjut ke D, ke jumlah perolehannya. Kita langsung aja jumlah dari 2A, 2B
2C mendapat nilai DPP-nya 200 juta dan PPN 20 juta. Selanjutnya yang bagian 3 ini dikosongkan ya, soalnya tidak ada perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Kita lanjut ke formulir 1111 yang dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu formulir 111 PPN atau pajak bertambah nilai. Pertama-tama kita tulis dulu adalah identitas. Yang pertama nama PKP yaitu PT Tadinya Mesra. Yang kedua alamat yaitu Jalan Hang Tuah nomor 69 Bandung. NPWP 01.234.456.7 strip 405.000. Untuk telepon yaitu 876 458 9221. Untuk nomor HP 876 445 2198. Di mana pada masa SPT ini yaitu pada masa Juni yaitu 6 sampai dengan 6 tahun 2021 dengan pembenturan ke 0 atau 0 tahun buku dari Januari hingga Desember. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya itu untuk di bagian 1 penyerahan barang dan jasa. Untuk terutang PPN yang pertama itu ekspor. Dikarenakan kita tidak memiliki terutang PPN ekspor, jadi kita tulis di DPP-nya itu 0. Kemudian penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri itu sebesar 2.100.000.000 yang mana didapatkan dari ada di formulir AB di bagian C1. Untuk DPP-nya 2.100.000.000 dan untuk PPN-nya 210 juta. Kemudian penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN itu sebesar 450 juta dan untuk PPN-nya itu 45 juta. Kemudian di nomor 4 penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Untuk DPP-nya sendiri yaitu 50 juta dan PPN-nya sebesar 5 juta rupiah. Bagian 5 penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebesar 10 juta. Kemudian kita jumlahkan dari A1 sampai A5 itu sebesar 2.620.000.000 untuk DPP-nya, sedangkan PPN-nya sebesar 260 juta rupiah. Bagian B tidak terutang PPN karena tidak ada, jadi kita kosongkan. Bagian C yaitu jumlah seluruh penyerahan, yaitu jumlah dari 1A dan ditambah 1B, yaitu sebesar 2.620.000.000 rupiah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, untuk bagian selanjutnya itu bagian 2, yaitu perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Yang poin A itu pajak keluaran yang harus dipungut sendiri, yaitu jumlah PPN pada 1.A.2, yaitu sejumlah 210 juta rupiah. Ini didapat dari formulir 111 AB. Untuk yang poin B, PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama, tidak ada. Untuk poin C, pajak masukan. Untuk yang C, pajak masukan yang dapat diperhitungkan itu ada di formulir 111 AB dan tidak ada. Untuk poin D, PPN yang kurang atau lebih bayar 2 Romawi A, 2 Romawi B, 2 Romawi C, yaitu jumlahnya 210 juta. Yang poin E,
PPN yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan tidak ada. Untuk poin F, PPN yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan yaitu perhitungan dari 2 Romawi D dikurangi 2 Romawi E. Maka hasilnya tetap sama ya, 210 juta. Untuk ke bawahnya lagi, yaitu tidak ada, sehingga langsung saja ke kelengkapan SPT, yaitu adanya formulir 11AB, formulir 11A2, dan formulir 111B2. Setelah itu adalah keterangan menulis tanda tangan, yaitu Bandung, tanggal 31 Juni 2021. Setelah tidak lupa mencantumkan tanda tangan, nama yang jelas, serta jabatan. Sekian tutorial cara mengisi SPT PPN 11 pajak pertambahan nilai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.